Assalamualaikum Pak Amir. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Ustadz. Sehat Pak Fahmi ya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sehat Bang. Alhamdulillah, enggak. Alhamdulillah, terima kasih Pak Ustadz Fahmi sudah bersama kita. Baik Bapak dan Ibu, sekarang jam 7:59, baru saja masuk jam 8.00. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, insya Allah kita akan mulai tepat waktu ya. Jadi sekarang jam 8.00. Nah ini kebetulan sedang pada berusaha connecting. Kita tunggu 1 menit ya Bapak dan Ibu. Insya Allah kita tunggu 1 menit. Kita beri kesempatan teman-teman kita yang sedang usaha connect ini. Bang Fajar, Bang Undang Fajar, alhamdulillah sehat-sehat Bang Undang. Masih di mute ya. Sehat keluarga ya Bang ya. Kang Atang, wah alhamdulillah Kang Atang sudah hadir juga nih Kang Atang. Assalamualaikum Bang Yan, Bang Yan. Apa kabar Bang Yan, sehat? Atur nuhun Kang Atang kehadirannya. Kami. Wah, itu teman sekelas saya tuh Bang ya. Woi. Ya Bang Fahmi, alhamdulillah. Ya Bang Fahmi. Kami nyebut beliau kepala sukunya kan. Wah. Alhamdulillah. Bang Fahmi masih kelihatan muda rupanya ya. Masya Allah. Biasanya yang ngomong begitu ada maunya biasanya. Mau didoain. Amin, amin. Pak Bambang Kuncoro dari Unsud ya, alhamdulillah nih beliau sudah hadir juga nih Pak Bambang dari Unsud. Terima kasih Pak Bambang. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Bambang. Ya. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Bambang. Ya. Sama-sama. Sehat nih Pak Yin. Alhamdulillah Pak. Kang Undang masih aktif di ini di FPN? Sebagai tenaga panggilan. Wes, pria panggilan. Iya, pensiun 60 itu harus pensiun tapi by project masih. Oh gitu ya. Dan saya di kantor di IPB juga di Pusat Studi Agraria. Oh, so. Oke. Iyalah. Masih muda kelihatan masih aktif. Iya. Semangat 36, usia 63. Oh. Kalau Mbak Oha masih aktif? Oh, Mbak Oha masih ya. Masih di mood, Mbak Oha masih di mood. Di mood. Masih masih. Udah pensiun juga kalau nggak salah, tapi masih seperti saya di RPN masih di. Mbak Oha masih mute tuh. Iya. Ini udah lama pada nggak ketemu. Bu Jeki, terima kasih Bu Jeki. Beliau ini dari Undip juga, dari Undip ya Bu Jeki ya? Iya Kak. Undip ya Bu Jeki, terima kasih ya Bu. Baik Bapak dan Ibu semua, sudah lewat dari waktu yang kita beri dispensasi ya. Sudah jam 8:04 sekarang. Mohon izin kita mulai acara kita. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma shalli ala Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz kita Dr. Iksan Fahmi. Ini kakak kelas kita semua ini, abang-abang kita ini, dan terima kasih juga kehadiran Bapak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM yang setia menemani kita ini bersama, dan teman-teman yang dari berbagai kampus ya, perguruan tinggi dari Sumatera, kemudian dari daerah Jawa tentunya ya, dan juga hadir nih dari teman-teman dari Sorong ya. Alhamdulillah, terima kasih Bapak dan Ibu semua kehadirannya. Insya Allah OAC ini sekarang sudah ke-21 dan tidak berapa lama lagi tentu kita akan mudah-mudahan ya insya Allah akan disampaikan kita ke Idul Fitri pada tahun ini Bapak dan Ibu. Nah oleh karena itu pada hari ini kita bersama Dr. Iksan Fahmi, beliau akan menyampaikan satu materi di penghujung Ramadan ini insya Allah. Namun sebelumnya kita persilakan kepada Bapak Dr. Amiruddin Saleh untuk menyampaikan dan menyapa peserta semuanya. Silakan Pak Amir. Ya, terima kasih. Apakah suara saya terdengar Pak Yan? Jelas Pak Mir. Jelas ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman kita, kakak-kakak kita, adik-adik kita yang sangat komit ya dalam pertemuan kita, pencinta setia OASE yang kata Pak Yan sudah yang ke-21. Alhamdulillah kita bisa silaturahmi terus berdaring, saling menasehati, saling mendoakan. Wabil khusus doa dari Pak Ustadz kita. Tadi para teman-teman ingin didoakan juga. Semoga nanti di akhir ceramah OASE ini ada doa buat kita bersama gitu ya. Jadi yang kami ucapkan ya, Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat berpuasa yang ke-25 bagi teman-teman semua. Semoga mendapat balasan-balasan yang berlebih dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Syukur alhamdulillah kajian ilmiah OASE ke-21 P2SDM yang dikoordinasikan oleh Pak Dr. Yanefri dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan. Dan sampai dengan saat ini pun kita masih bersama dengan teman-teman yang setia dalam kegiatan OASE ini sendiri dan tetap dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kajian ilmiah kali ini di Jumat pagi yang penuh barokah akan menyajikan tema dakwah para sahabat terisak ketika Ramadan hendak meninggalkan. Jadi topik kali ini saya kira sangat tepat ya, karena dikaitkan dengan dakwah kita, saling menasehati jelang akhir Ramadan. 5 hari lagi kita akan berpisah dengan bulan penuh ampunan, penuh maghfirah, penuh dengan ridho Allah dan memberikan kebahagiaan kita lahir dan batin. Dan tentu wabil khusus dengan rahmat Allah gitu ya, dengan memberikan pahala-pahala yang banyak sekali dobral istilahnya ya. Nah semoga bisa kita berjumpa di bulan suci Ramadan tahun depan, tahun 1442 Hijriah. Nah, saya mengharapkan dengan Pak Ustadz kita, Iksan Fahmi, mudah-mudahan kita bisa diberikan masukan, siraman dakwah rohani, supaya kita sebagai Muslim bersikap yang seperti apa, harus responsif yang bagaimana untuk membangun baik pemahaman, baik sikap maupun tindakan, dalam merespon detik-detik hari-hari terakhir menjelang hari kebebasan Idul Fitri tadi gitu ya. Nah, supaya respon
sikap tindakan ini tetap dan benar sesuai dengan yang diajarkan oleh Adinul Islam, maka kita mintakan kepada Al-Mukarram Pak Ustadz Dr. Fahmi untuk menyampaikan petua-petuanya berlandaskan Al-Quran dan Hadis, sehingga betul-betul kita mengikuti dua falsafah dasar kita, pegangan hidup kita, untuk bisa membangun Islam yang kafah. Semoga Allah selalu mencurahkan rahmat kepada kita semua melalui majelis ilmu ini. Dan saya mengajak teman-teman, sahabat filah, untuk menyimak, untuk sharing smart, sehingga bisa betul-betul membangun watawassaw bil haq, watawassaw bil haq. Saya kira itu pengantar saya. Terima kasih atas partisipasi, atas perhatian, atas kerjasama yang aktif secara daring dari teman-teman. Untuk itu diucapkan syukron. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Amiruddin Saleh, Kepala P2SDM. Bapak dan Ibu, sahabat semua yang saya cintai karena Allah, insya Allah kita segera masuk kepada sesi utama. Dan terima kasih kehadiran teman-teman semuanya. Alhamdulillah sudah berhasil masuk 55 orang dalam board kita pada pagi ini. Seperti kita sudah sampaikan tadi, insya Allah Ustadz Dr. Ikhan Fahmi sudah bersama kita. Beliau akan menyampaikan tentang satu materi yang insya Allah akan sangat inspiratif bagi kita semua di ujung Ramadan ini. Beliau mengambil S1-nya ya di IPB ya, pada selesainya tahun 87, lanjut ke New England, University of New England, Australia. Kemudian juga berlanjut juga ya di New England juga dan S2-nya, kemudian S3-nya kembali ke IPB, dan topik beliau sangat yang didalami terus tentang ekonomi ya, sehingga sampai hari ini sudah puluhan jurnal ya yang beliau masukkan, dan juga beberapa tulisan, dan mengajar khusus di bagian-bagian industri ekonomi. Terima kasih kehadiran Dr. Ikhan Fahmi. Silakan Pak Fahmi, mungkin 25 menit, 30 menit barangkali ya, supaya kita ada waktu sekitar 10 menit nanti untuk diskusi. Silakan Pak Ustadz. Baik, terima kasih Bang Yan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamda wa syukra lillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Bapak, Ibu-ibu sekalian, jamaah puasa P2SDM yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita bertemu kembali. Ini kali kedua saya diminta oleh Bang Yan untuk menyampaikan materinya yang berat-berat terus, yang kemarin terkait dengan saya sebut berat karena kalau tadi dibacakan oleh Bang Yan, latar belakang saya bukan ustadz ekonomi gitu ya istilahnya. Sekarang ditugaskan jadi wakil dekan di sekolah bisnis. Gitu ya. Jadi hubungannya ke sana, tapi tiba-tiba disuruh tentang topik bulan Ramadan yang sudah menjelang berakhir gitu ya. Saya akan mencoba apa yang pernah saya dengar, saya ketahui untuk di-sharing bersama. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi terutama diri saya sendiri untuk mengingatkan di hari-hari terakhir ini, dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi semua yang hadir gitu ya. Hari ini topiknya terkait dengan
bagaimana sikap para sahabat atau juga sebenarnya para salafus saleh, pendahulu-pendahulu kita yang saleh di dalam menyikapi Ramadan. Saya ada siapkan presentasi singkat, mungkin jadi panduan saja. Nanti lebih banyak mungkin kita bisa diskusi. Saya udah kirimkan ke Bang Yan, mudah-mudahan nanti bisa untuk mengulang kalau ada yang terlewat. Jadi kalau kita lihat bahasanya Bang Yan, ini para sahabat terisak ketika Ramadan hendak meninggalkan, gitu ya. Terisak itu biasanya konotasinya adalah sedih, gitu ya, sedih. Jadi mereka menyikapi Ramadan itu pada saat Ramadan mau datang, mereka bergembira, gitu ya, bahkan menunggu-nunggu. Kalau kita biasanya bulan Rajab itu diingatkan, ya, 2 bulan sebelum Ramadan itu diingatkan dengan menggaungkan kembali doa yang sangat populer, diajarkan oleh para ulama. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan, gitu ya. Mungkin maksud para ulama menggaungkan doa ini agar kita semua menjadi aware bahwa sebentar lagi Ramadan akan datang. Ternyata menurut literatur yang kita baca, para salafus saleh bahkan lebih awal lagi. Mereka 6 bulan sebelum Ramadan, gitu ya, sudah mulai berdoa untuk agar disampaikan umur mereka ke bulan Ramadan, gitu ya. Jadi bahkan lebih hebat lagi, gitu ya. Kita seringkali baru di bulan Rajabnya. Kalau para sahabat 6 bulan sebelumnya sudah bersiap-siap, sudah menunggu-nunggu kedatangan tamu mulia, yaitu bulan Ramadan. Karena luar biasanya, karena mulianya, karena yang disiapkan oleh Allah pada bulan Ramadan merupakan hal yang tidak tergantikan pada bulan-bulan yang lain, gitu ya. Nah, sekarang kita udah berdoa kan bulan Rajab, bahwa doanya tuh indah sekali, karena doanya itu, ya Allah berkahilah kami di bulan Rajab dan bulan Sya'ban. Tapi nggak dibilang bulan Ramadan minta diberkahi lagi, enggak. Tapi untuk Ramadan kita cukup bilang, sampaikan saja ya Allah umur kami di bulan Ramadan. Seolah-olah kita bilang kepada Allah bahwa kalau nanti kami nyampe bulan Ramadan ya Allah, maka insya Allah kami akan lari kencang di dalam mendekat kepada. Kenapa? Karena Ramadan itu suasananya akan terbangun untuk kita betul-betul mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu janji kita, doa kita, permintaan kita. Dan alhamdulillah kita semua yang hadir di sini nih, semua udah dikabulkan doanya. Karena udah sampai menjelang akhir Ramadan. Buktikan kepada Allah, gitu ya. Kalau ternyata kita kemarin menyikapi Ramadan biasa-biasa saja, business as usual, maka doa kita cuma di mulut aja tuh kemarin, ya, istilahnya. Kita udah dikabulkan oleh Allah. Oke, ini udah saya sampaikan di umur kalian di Ramadan. Mana hasilnya? Ya, seolah-olah gitu. Kita harus bisa membuktikan kepada Allah. Kalau tidak, malu hati dong. Karena kita sudah minta kepada Allah, Allah udah kabulkan, tetapi tidak kita manfaatkan pengabulan doa dari Allah itu untuk yang seharusnya kita lakukan, gitu ya. Nah, jadi sekali lagi para sahabat dan salafus saleh dulu itu menunggu-nunggu. Kenapa? Karena ini sebenarnya turunan dari ayat Allah di dalam Al-Quran, bahwa di dalam surah Yunus itu disebutkan yang artinya bahwa dengan karunia Allah
dan rahmatnya, hendaklah dengan itu mereka bergembira, gitu ya istilahnya. Jadi karunia Allah itu lebih bagus dari apa yang bisa kita dapatkan, kita kumpulkan sendiri, gitu ya istilahnya. Nah, Ramadan itu merupakan karunia Allah, salah satu karunia yang terbaik, gitu ya, yang diberikan oleh Allah kepada kita semua. Nah, oleh karena itu, maka kita harusnya bergembira, gitu. Bukan merasa dibebani dengan datangnya Ramadan. Yang kebayang adalah, waduh, 30 hari puasa, gitu ya istilahnya ya, menahan diri dari makan, minum, bahkan kalau mau puasanya lebih bagus, menahan dari segala macam yang bisa merusak pahala puasa, gitu ya istilahnya. Nah, itu sangat berat sebenarnya, gitu ya. Tapi kalau orang melihatnya bukan bebannya itu, tapi peluang di belakangnya, yaitu keampunan dari Allah. Ada di sana Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Kemungkinan diampuni oleh Allah, gitu ya. Semua dosanya, gitu ya. Dan kebebasan dari neraka. Hal-hal seperti itu yang dilihat, maka insya Allah yang tadi, yang namanya puasa 30 hari, itu jadi kecil, jadi nggak ada apa-apanya, gitu ya, dibandingkan apa yang dijanjikan oleh Allah. Sehingga sebagian salaf berkata, dia nanti disebutkan di dalam salah satu hadis Rasulullah, bahwa seandainya umatku tahu apa yang ditawarkan oleh bulan Ramadan, maka mereka akan berharap seluruh bulan. Jadi sepanjang tahun biarin Ramadan, gak apa-apa. Loh, tapi puasa setiap hari, gak apa-apa. Kalau tahu, kalau bisa mengapresiasi kenikmatan bulan Ramadan itu, gitu ya istilahnya. Nah, seringkali kita problemnya adalah di kemampuan memahami rahasia dari Ramadan itu, gitu ya. Jadi sekali lagi, karena inilah para sahabat dulu menunggu-nunggu, paling tidak 6 bulan sebelumnya. Jadi mereka selalu membagi 2 tahun itu, separuh untuk berdoa agar disampaikan ke bulan Ramadan, separuh lagi mereka manfaatkan untuk berdoa semoga amalan mereka di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan terus dijaga, gitu ya, kebiasaan yang mereka sudah latih di bulan Ramadan. Itu doa mereka, gitu ya. Oleh karena itu, karena demikian hebatnya bulan Ramadan, maka sikap mereka pada saat Ramadan akan pergi. Mereka tahu hanya cuma 1 bulan ini, maka mereka pasti bersedih, gitu ya. Mereka bersedih. Sehingga disebutkan oleh Rasulullah bahwa ketika datang akhir malam bulan Ramadan, langit dan bumi, gitu ya. Harusnya manusia lebih-lebih lagi, langit dan bumi saja serta para malaikat menangis karena merupakan musibah bagi umat Nabi Muhammad SAW. Sahabat bertanya, wahai Rasulullah, musibah apa itu? Gitu ya. Rasulullah menjawab, lenyaplah bulan Ramadan karena sesungguhnya doa-doa di bulan Ramadan itu dikabulkan, sedekah diterima, kebaikan dilipat gandakan, dan azab-azab ditolak. Ini kehebatan bulan, dan itu akan berlalu, akan lewat, gitu ya. Nah, oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian rahimakumullah, para sahabat sekali lagi selalu menyikapinya dengan bersedih, gitu ya, bersedih dengan akan perginya bulan Ramadan. Pertama, tentu saja tadi udah kita sebutkan semua keutamaan bulan Ramadan yang kita sudah mungkin hafal di luar kepala, gitu ya. Masalah pelaksanaannya itu yang kadang-kadang agak sulit, tapi kalau pengetahuannya mudah-mudahan semua kita sudah paham, gitu ya, bahwa pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, kemudian setan dibelenggu, gitu ya. Kapan lagi kita bisa dapatkan itu di luar bulan Ramadan, gitu ya. Istilahnya akan susah. Di bulan Ramadan aja kadang-kadang masih berat dalam kondisi seperti itu, apalagi setelah bulan Ramadan di mana setan sudah bebas kembali, pintu neraka dibuka lebar-lebar kalau kita tidak menjaga diri kita, gitu ya. Surga juga tidak mudah memasukinya, gitu, karena dikelilingi oleh hal-hal yang berat, gitu ya. Itu lewat, gitu ya. Kemudian pada bulan Ramadan amalan sunnah diganjar pahala wajib, seluruh pahala kebajikan dilipat gandakan, bahkan hingga tiada batasannya.
Misalnya puasa itu diganjar oleh Allah, tidak disebutkan berapa ganjaran. Wa ana ajzibi. Sayalah yang akan memberikan ganjaran. Nggak disebutkan berapa kali lipat. Kebayang kalau kita tilawah Al-Quran, yang ganjaran adalah per huruf. Ada yang sudah menghitung jumlah huruf dalam Al-Quran. Jadi kalau kita sekali khatam tuh, jumlah hurufnya 1.027.000 huruf. Sekitar itu gitu ya istilahnya. Jadi kalau satu kali khatam berarti 1 jutaan huruf yang kita baca. Satu huruf kebaikannya 10 diberikan oleh Allah. Itu di bulan biasa. Kalau di bulan Ramadan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala lagi. Jadi sudah 10 juta lebih gitu ya istilahnya, masih dilipat gandakan lagi oleh Allah, dan kalau kena Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan lagi gitu kan istilahnya. Loh, berapa lipat gandanya gitu ya istilahnya. Itu nggak ketemu lagi tuh di bulan lain. Dan kalau lewat bulan Ramadan ini, kita nggak ada yang jamin bulan Ramadan yang akan datang akan ketemu lagi Ramadan gitu ya. Kemudian ada malam Lailatul Qadar tadi 1000 bulan. Kemudian kebebasan, keampunan dari seluruh dosa kita yang mungkin sudah bertumpuk-tumpuk gitu ya. Itu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Sehingga sampai tadi yang kita sudah sebutkan, kalau umatku tahu tentang apa yang ada pada bulan Ramadan, betul-betul memahaminya, itu niscaya mereka berharap sepanjang tahun itu semuanya bulan Ramadan gitu ya. Ini tahu di sini maksudnya bisa merasakan. Kita itu kadang-kadang problemnya adalah mengapresiasi gitu ya. Kenapa sih orang nggak mau misalnya rajin sholat ke masjid? Padahal udah disebutkan sholat berjamaah itu 27 kali lipat dari sholat sendiri. Tapi masih banyak tuh yang sholat sendiri gitu kan istilahnya. Kalau di ke masjid dapat lagi lebih lagi karena jalan ke masjidnya selain berjamaah dia dapat manfaat-manfaat lain. Semua langkahnya itu dihitung oleh Allah Subhanahu. Tapi kenapa masjid masih kosong? Kenapa orang masih belum rajin ke masjid? Padahal 27 kali lipat itu ya istilahnya. Itu kan kalau saya bilang ke Bang Yan gitu ya istilahnya. Bang Yan, itu kalau mau sholat di tempat masjidnya rumah Bang Yan lah gitu ya, itu dikasih 1 juta itu kalau sholat subuh berjamaah di sana. Lalu karena saya di Masjid Al-Ghifari di Gunung Gede, saya bilang ke Bang Yan datang ke Al-Ghifari saya kasih 27 juta kalau mau datang sholat subuh ke sana. Kira-kira Bang Yan bela-belain sholat tetap di rumahnya atau di masjidnya atau datang ke Al-Ghifari gitu ya. Walaupun subuh-subuh buta gitu ya istilahnya. Saya yakin pasti orang akan ramai-ramai ke sana datang untuk ngambil yang 27 juta gitu ya. Nah, begitu harusnya kita mengkonkretkan gitu ya pahala dari Allah. Jadi kalau ringan-ringan aja dia meninggalkan sholat berjamaah, itu ada sesuatu yang salah dalam meremehkan seolah-olah imbalan dari Allah. Itu nggak tanggung-tanggung, bukan cuma 2 kali lipat gitu ya, tapi ini 27 kali lipat. Apalagi Lailatul Qadar, 1000 lebih baik dari 1000 bulan. Maka kalau kita tidak meresponnya dengan berupaya sungguh-sungguh untuk mendapatkan itu, seolah-olah kita nggak butuh amat sama tawaran Allah. Nggak butuh amat dengan imbalan yang berlipat ganda gitu ya. Problem kita tuh selalu gitu ya. Sunnah itu seolah-olah dianggap sesuatu yang nah, itu kesalahan kita di dalam mendefinisikan sunnah. Sunnah itu seolah-olah dilaksanakan berpahala, kalau nggak dilaksanakan nggak apa-apa. Itu kesalahan. Seharusnya sunnah itu didefinisikannya adalah sesuatu ibadah yang kalau dilaksanakan berpahala, kalau tidak dilaksanakan rugi luar biasa. Karena kita tadi yakin nggak apa-apa. Kalau kita meninggalkan sholat berjamaah, berarti hilang 27 kali lipat itu, gitu ya. Yakin nggak apa-apa kalau nggak melaksanakan sholat sunat fajar yang kata Rasulullah lebih baik dari dunia dan seisinya, gitu ya. Ya itu kalau dibilang nggak apa-apa meninggalkan sholat sunat fajar, ya berarti dia nggak bisa mengapresiasi sebenarnya, nggak bisa membayangkan seberapa ruginya dia kalau dia tidak sholat sunat fajar. Sampai Rasulullah dan para sahabat kalau ketinggalan sholat sunat fajar diqodho sama mereka, diqodho saking pentingnya gitu ya istilahnya. Bukan ringan-ringan aja meninggalkan.
Jadi selesai sholat subuh, mereka sholat sunnah fajar. Padahal setelah sholat subuh sebenarnya nggak boleh sholat, gitu ya istilahnya. Tapi karena ini saking pentingnya, itu dibolehkan diqadha. Begitu penting. Nah ini kita kadang-kadang ringan-ringan aja meninggalkan yang sunnah, gitu ya. Nah sekali lagi semua keutamaan hilang karena Ramadan sudah pergi, gitu ya ini. Lalu sebab kedua, kenapa kita layak bersedih? Karena Rasulullah sudah mengungkapkan bahwa celaka orang atau rugi sekali orang itu kalau seandainya Ramadan berlalu, dosanya nggak diampuni, gitu ya istilahnya. Problemnya adalah kita tidak ada jaminan, gitu ya istilahnya. Jadi belum ada jaminan nih dari Allah atau siapapun yang bisa menjamin bahwa selesai Ramadan ini kalau dosa kita diampuni. Kalau seandainya ada jaminan nih, ini loh tanda-tandanya, kalau kalian selesai Ramadan, maka dosa Bang Amir aman. Gitu ya, ada seolah-olah ada kelulusan, ada rapornya nih setelah Ramadan. Bang Amir aman, Bang Yan aman, Kang Atang aman, gitu kan istilahnya. Kalau ini nggak lulus, gitu kan istilahnya. Nah kalau ada begitu itu masih mending. Ini kita dalam kondisi ketidakpastian. Setelah selesai Ramadan, kita diampuni nggak? Nah, kalau nggak diampuni, kan kita termasuk orang yang celaka, termasuk orang yang rugi. Maka para sahabat itu karena tidak ada rapornya, tidak pernah disebutkan kita itu sudah diampunkan atau tidak, maka menjadi bersedih. Khawatirnya kita tidak masuk ke dalam mereka yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar kalau mereka lalu menangis. Padahal tahun depan belum tentu lagi dapat Ramadan. Kalau Ramadan aja nggak dapat pengampunan dari Allah, gimana saya bisa dapat ampunan di luar Ramadan? Akan makin berat lagi, dikasih Allah dengan fasilitas demikian hebat saja, imbalan, berarti kita seolah-olah masih malas-malasan ibadahnya. Gitu ya istilah. Maka sahabat itu akan sangat sedih. Kecuali sekali lagi kalau ada jaminan. Gitu ya istilah. Tapi nggak pernah ada jaminan. Maka layak kita harusnya bersedih dengan perginya Ramadan. Karena tidak ada pernyataan bahwa kita sudah lulus atau tidak, gitu ya. Kita belum tahu puasa kita diterima atau kita. Karena disebutkan di situ man shama ramadhana imanan wa ihtisaba. Sepenuh iman dan sepenuh harapan akan pahala dari Allah. Ikhlas pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena hal yang lain. Pada hadis yang lain Rasulullah juga mengatakan, dan kita dagdikduk jangan-jangan kita masuk ke sana. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Banyak sekali orang yang berpuasa nggak dapat apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Nah khawatirnya kita masuk ke sana. Oh tapi Ustadz saya yakin puasa saya aman soalnya saya nggak makan, nggak minum, gitu ya istilahnya. Iya kalau itunya. Tapi itulah yang namanya puasa awal. Jangan-jangan mata kita tidak terjaga, mulut kita tidak terjaga, kuping kita nggak terjaga, tangan kaki kita nggak terjaga, perut kita nggak kita tahan, gitu ya istilahnya. Ya bagaimana bisa mendapatkan pahala puasa? Ya tadi lapar dan dahaga saja kalau sudah begitu. Bohong terus, menggunjing terus, gitu ya, mendengarkan sesuatu yang memang tadi diharamkan oleh Allah untuk diucapkan, gitu ya, ya sama saja, gitu ya istilahnya. Nah ini kalau tidak kita lakukan, ya kita nggak punya kepastian apakah diterima oleh Allah SWT. Kita jaga banget pun kadang-kadang kita terus saja ada di lingkungan kita, gitu ya, masih terjadi sehingga kita tidak bisa menghindar. Nah yang prihatin kita adalah realita yang kita lihat di tengah masyarakat, di tengah saudara-saudara kita, adalah kebalikan hal tersebut. Pada waktu Ramadan kemarin datang, yang kebayang adalah beban. Sebulan puasa, gitu ya istilahnya. Ya. Padahal masih tetap kerja, padahal nanti butuh pengeluaran yang banyak, harus menyiapkan mudik, harus beli kue lebaran, beli baju baru, dan segala macam yang dibayangkan seperti itu. Sehingga tidak jarang banyak orang yang stres, nggak keluar THR, stres, gitu kan istilahnya. Karena yang kebayang pengeluarannya nambah pada waktu Ramadan, pekerjaan nambah, kemudian tadi harus berpuasa siang hari, malamnya harus taraweh, gitu ya istilahnya. Yang itu yang terbeban, yang terbayangkan. Sehingga yang mereka rasakan adalah
tekanan pada waktu memasuki Ramadan. Lupa untuk bergembira, melihat di balik itu sebenarnya Allah janjikan hal-hal yang luar biasa. Sementara pada waktu Ramadan mau pergi, yang dibayangkan adalah tadi mudiknya, kemudian bagaimana dia bergembira, tidak lagi berpuasa, makan makanan enak di mana-mana, gitu ya istilahnya. Hal-hal seperti yang diinginkan, maka mereka yang muncul adalah gembira. Dia tidak lupa apa yang harus kehilangan dari berlalunya Ramadan, gitu ya istilahnya. Nah ini agak ironis. Yang lebih ironis lagi adalah gara-gara menyambut sesuatu yang dia bayangkan bakal mengembirakan, dia berani dan siap mengorbankan 10 hari terakhir yang merupakan prime time, waktu paling hebat di bulan Ramadan. Kenapa? Karena sibuklah dia berbelanja di pasar, sibuklah dia mempersiapkan segala macam untuk mudiknya gitu ya, bikin kue malamnya, siangnya dia harus pergi ke pasar berbelanja, ke mall dan segala macam. Habis untuk itu, mana iktikafnya gitu ya? Mana kalau istilahnya nih para ulama memisalkan gitu ya istilahnya. Ini Ibnul Qayyim Al-Jauzi kalau nggak salah menyebutkan, kita itu jangan kalah cerdas sama kuda pacu. Kuda pacu itu kalau sudah menjelang finish, dia berikan tenaga terbaiknya untuk membuat dia juara. Dia yang paling depan nanti masuk ke garis finish. Nah kita jangan kalah cerdas. Justru pada saat terakhir kita melempem. Kita kayak kehabisan bensin, kita anti klimaks gitu ya. Justru di menjelang akhir itu kita kehabisan tenaga. Kalau maraton itu seolah-olah dia sprint di 1 kilometer pertama, tapi pas di kilometer terakhir sudah kehabisan energi. Orang yang pintar itu kan dia pelan, gitu ya istilahnya. Tapi kalau udah menjelang finish, terus sprint itu, gitu ya istilahnya. Nah ini problem, gitu ya istilahnya. Kita banyak lihat di antara kita, di tengah-tengah kita atau di sekitar kita, orang-orang yang sikapnya terbalik dari sahabat dan para salafus saleh dalam menyikapi Ramadan. Kenapa bisa beda ini? Saya bisa paling tidak menyebutkan 2 hal yang kita lihat. Pertama adalah ini masalah prioritas dan orientasi, gitu ya istilahnya. Jadi salah menyadari. Pada waktu mereka tadi melihat pada waktu memasuki Ramadan, yang mereka bayangkan adalah puasanya, beratnya, gitu kan istilahnya. Tidak dibayangkan kata Ramadan saja itu luar biasa sebenarnya. Ramadan itu artinya panas yang sangat membakar, sangat terik, gitu ya. Jadi Ramadan itu bentuk superlatif ya, yang paling gitu ya. Dari Ramadan itu panas sekali. Ramadan paling panasnya, yang kalau membakar itu semua bakal terbakar, bahkan abunya aja nggak ada kan istilahnya. Nah artinya Ramadan itu adalah kesempatan kita membakar semua dosa-dosa kita sampai habis sama sekali. Itu yang dijanjikan oleh Rasulullah tadi, man shama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama. Diampunkan semua dosanya yang lalu, gitu ya. Makanya kata Rasulullah, kalau nggak dapat itu ya rugi, bahkan celaka orang itu, gitu ya. Ramadan berlalu dia nggak diampuni, gitu kan istilah. Nah, kata-kata Ramadan sebenarnya kata-katanya saja sudah mengingatkan itu. Kok yang kita ingat adalah beban puasanya 30 hari. Padahal para sahabat tadi kalau dia tahu, Rasulullah tadi mengatakan, kalau dia tahu apa yang ada di Ramadan, maka dia ingin seluruh bulan pada tahun itu adalah bulan Ramadan, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi pemahaman kita tidak pas, gitu ya, terhadap itu. Yang kedua adalah fisik dan ruh. Kita itu memang terlalu cenderung senangnya itu memanjakan fisik kita. Fisik kita tuh kalau sakit dikit kita obatin. Sekarang ada pandemi, ada vaksinasi pada ngantri gitu ya untuk vaksinasi. Kenapa? Kita khawatir fisik kita sakit, fisik kita lemah, lapar dikit kita carikan makan untuk kita bisa makan, haus kita minum dan seterusnya, kita manjakan fisik kita itu. Tapi ruh kita ini yang lebih esensial dari kita itu kan keberadaan kita itu adalah ruh. Itu yang kembali nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya istilahnya. Dan dia ada sebelum
fisik kita ada di dunia ini. Ruh kita sudah ada, sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu ya. Nah, kadang-kadang di bulan-bulan yang lain itu dia teriak. Dia kelaparan, dia sakit. Tapi nggak pernah kita perhatikan, nggak kita kasih makan dia dengan baik. Makanannya juga kalaupun ada tidak bergizi atau gizinya tidak berimbang, gitu ya istilahnya. Dan tidak kita olah ruh kita tadi itu sehingga dia tidak kuat, gitu ya. Beda dengan fisik kita, rajin banget, goes, gitu ya istilahnya, selalu makan tepat waktu, dengan kesehatan sekarang makannya berimbang, gizinya bagus, gitu ya istilahnya, supaya fisik kita sehat dan kuat, gitu ya, bugar, gitu. Tapi ruh kita digitukan enggak? Nah, ruh itu makanannya adalah zikir, makanannya adalah tilawah, makanannya adalah agama ini gitu ya istilahnya. Ibadah kita kepada Allah itu adalah makanannya ruh. Tapi kita ngasih makannya ogah-ogahan, ngasih makannya semaunya gitu ya istilahnya, nggak bergizi gitu ya istilahnya ya. Sholat sih 5 kali, tapi sholatnya khusyuk juga enggak, padahal cuma 5 menit, 10 menit gitu ya. Itu artinya ngasih makan juga sih, tapi ngasih makannya itu ngasih makan yang nggak berkualitas. Nggak ngasih makan yang nggak bergizi, gitu kan istilahnya. Tilawah, aduh jarang-jarang gitu ya istilahnya. Ramadan masih agak mending rajin. Tapi di luar Ramadan itu jangan-jangan lupa baca Quran sesempatnya. Kalau udah waktu sisa, emang seringkali nggak ada sisa waktunya. Akhirnya nggak baca Quran berminggu-minggu, berhari-hari, atau bahkan berbulan-bulan gitu ya istilah. Itu artinya nggak dikasih makan tuh ruh itu. Padahal itu makanannya dia. Makanan kesukaannya gitu ya istilahnya. Kita nggak kasih. Nah, para sahabat itu kenapa mereka pada waktu masuk Ramadan gembira? Karena ini dikondisikan. Kita semacam dikatakan oleh Allah, oke, sudah waktunya, sudah cukup kalian memanjakan fisik kalian, waktunya sekarang ruh yang kalian manjakan gitu ya istilahnya. Fisiknya udah ada dan itu nanti ada waktunya gitu kan istilahnya. Tidak juga lalu nggak dikasih makan sama sekali gitu ya. Tapi ruh kalian yang sekarang sudah menderita selama 11 bulan, ayo dikasih makan yang baik gitu kan istilahnya. Nah, para sahabat itu senang dikasih kesempatan begitu, maka dia bergembira. Waktu bulan Ramadan pergi, tantangannya berat lagi nih untuk selalu kita memperhatikan ruh. Kita sering lupa lagi gitu ya. Kebalikannya, sementara kita selalu karena orientasinya fisik, pada waktu masuk Ramadan yang kebayang puasanya, nggak makannya, nggak minumnya siang hari, nggak berhubungan dengan suami atau istri, yang kebayangnya adalah banyak keluar uang, harus nyiapin macam-macam, harus mudik dan segala macam, gitu ya istilahnya. Itu yang dibayangkan, maka yang ada adalah terbebani. Pada waktu Ramadan pergi, maka dia merasa plong, gitu kan istilahnya. Jadi salah orientasinya, ya istilahnya. Kemudian dunia dan akhir. Jadi kita di dunia ini kan cuma singgah. Kampung halaman kita yang sebenarnya abadi adalah surga. Nabi Adam dan Ibunda Siti Hawa kan berasal dari surga. Kakek nenek kita tuh asalnya di sana. Dan kita harusnya punya obsesi mudiknya nanti ke sana, bukan ke kampung halaman kita di dunia ini. Bagus, nggak apa-apa di sana silaturahim, tapi bukan itu yang utama. Jadi ada hikmahnya sebenarnya dilarang mudik ini, mudah-mudahan mengingatkan kita kembali untuk mudik kita yang sebenarnya, yaitu di akhirat. Dan itu yang layak lebih untuk kita persiapkan dengan baik. Sehingga 10 hari terakhir Ramadan ini, kita fokuskan benar untuk menyiapkan mudik. Cari tiketnya tuh. Tiketnya adalah nafsul mutmainnah. Itu dalam surah Al-Fajr terakhir. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Wahai jiwa yang tenang. Nafsul mutmainnah. Jiwa yang tenang. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Mudiklah kamu kepada Tuhanmu dalam keadaan ridha dan diridai. Fadkhuli fi ibadi, masuklah kamu ke dalam golongan hambaku. Wadkhuli jannati, masuklah ke dalam surgaku. Tuh, kampung kita udah nunggu di sana. Kampung yang tenang. Tapi tiketnya adalah nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah itu kata para ulama adalah hawa nafsu yang sudah tunduk kepada kendali ruh kita. Jadi ruh yang mengendalikan hawa nafsu. Bukan dibalik. Kalau ruh yang mengendalikan hawa nafsu, itu namanya nafsul ammar. Kalau berimbang, kadang-kadang kalah, kadang-kadang menang, hawa nafsunya, ruhnya gitu ya istilahnya, itu namanya nafsul lawwam. Tapi kalau sudah ruh yang selalu mengendalikan, sehingga dialah yang menentukan arah dari hawa nafsu kita itu, harus kemana, nah itu namanya nafsul mutmainnah.
Itulah yang orang yang bisa selamat nanti sampai kembali ke kampung halaman. Karena ruh yang mengendalikan, dia yang tahu jalan, gitu ya. Dia yang tahu jalan. Cuma selama ini seringkali dia kita lemahkan. Karena kita lemahkan, maka yang menentukan jalan adalah kendaraan. Ya, Jalaluddin Rumi memisalkan fisik kita ini adalah kudanya, sementara ruh itu adalah pengendara. Jadi harusnya yang mengendalikan arah harusnya si pengendaranya. Kalau si pengendaranya lemah, sakit, lemah tidak bisa mengendalikan kudanya, maka jalan hidupnya ditentukan oleh kudanya. Lah kuda tujuannya kan beda sama si pengendara. Si pengendara ingin kembali kepada Allah. Kuda mah senangnya ada rumput hijau di kiri, dia akan ke kiri. Ada teman-temannya banyak di kanan, dia akan ke kanan. Nggak nyampe-nyampe tuh nanti ke akhirat, gitu ya, ke surga yang kita cita-citakan. Nah, ini obsesinya para sahabat dan salafus saleh itu adalah akhirat. Apapun di dunia ini mereka orientasikan untuk ke sana. Kita karena orientasinya salah, senangnya hidup di dunia ini, ingin berlama-lama, ingin nyaman di dunia ini, akhirnya seringkali ruh ini tidak perhatikan. Akibatnya apa tadi? Ramadan lewat, bukan malah sedih, tapi bergembira. Karena seolah-olah tadi bebannya lewat, gitu ya. Sementara orang yang berorientasi akhirat, waduh hilang di peluang saya untuk ibadah lebih nyaman, ibadah lebih intens, gitu ya istilahnya. Terkondisikan betul kita untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hilang. Baru ada tahun depan lagi dan itu pun kita belum tentu ada. Lalu apa yang harus kita lakukan? Pertama adalah mumpung masih ada sekitar 5 hari lagi, ayo kita evaluasi. 5 hari sangat berharga karena 5 hari yang paling utama dalam bulan Ramadan, yaitu 10 hari terakhir, 5 dari 10 hari yang terakhir yang dijanjikan oleh Allah kalau kita dapatkan di situ, itu kebebasan dari neraka. Itu satu. Kalau masih belum lewat Lailatul Qadar, masih ada kemungkinan malam 5 hari terakhir ini, gitu ya. Terutama malam-malam ganjilnya, berarti masih ada malam 27, malam 29 kalau mau milih. Tapi sebaiknya jangan dipilih-pilih, 5 hari habisin semua. Untuk memenuhi semua target kita tidak apa yang kelewat selama 25 hari yang lalu. Masih ada kesempatan kalau memang kita serius, gitu ya. Ini syukur-syukur kalau dapat tadi Lailatul Qadar. Gitu ya. Kenapa ini penting? Karena di mana-mana, termasuk di dalam beramal, yang menentukan itu adalah amalan terakhir, bukan proses. Jadi kita nggak boleh gembira bahwa kalau main bola itu nggak bisa. Hore, saya menang 10-0, babak pertama baru. Babak kedua belum lewat, gitu kan istilahnya. Kalau itu udah peluit terakhir dari wasit, nah itu boleh gembira kalau kita 10-0. Tapi kalau 10-0 baru balik pertama, babak kedua kebobolan 15, kan kalah kita. Maka manfaatkan betul. Masih 5 hari itu kita bisa membalikkan keadaan. Ini pertandingan belum berakhir. Give your best. Berikan yang terbaik, gitu kan. Seperti tadi kuda pacu. Dia tahu persis kalau sudah menjelang finish, dia berikan tenaga terbaiknya untuk bisa terdepan, masuk ke dalam garis finish. Terakhir adalah kalau seandainya itu pun nggak dapat bulan Ramadan ini, atau kita nggak yakin nih bisa dapat, maka setelah bulan Ramadan tugas kita jangan selesai. Gitu ya, seolah-olah Ramadan selesai, tugas kita selesai. Ini diingatkan oleh para ulama, janganlah kamu menjadi orang yang Ramadaniyan istilahnya, tapi Rabbaniyan. Jadi orang yang hanya asik beribadah atau intens beribadah pada bulan Ramadan. Tetapi bulan lain lalu dia kembali biasa lagi. Itu seolah-olah kita udah dapat tiket terbaik untuk kembali ke surganya Allah. Dan tiket terbaik itu sewaktu-waktu akan dipanggil oleh Allah, kamu mudik, mana tiketnya? Gitu kan istilahnya. Nah, kita udah dapat nih tiket di akhir Ramadan, kita harus bisa tunjukkan nanti kepada Allah bahwa pada saat kita dipanggil oleh Allah, kita katakan, siap ya Allah, ini tiketnya. Itu adalah tiket yang terbaik yang kita bisa dapatkan, gitu ya. Nah, mudah-mudahan ini yang pertama, kemudian yang apa yang masih bisa kita lakukan sehingga bulan Ramadan ini terlepas dari kita bersedih meninggalkannya, tapi insya Allah kita menjadi orang-orang yang Rabbaniyin. Tiket yang terbaik tadi sudah berhasil kita dapatkan di tangan, dan kalau nanti Allah harus memanggil kita kapanpun itu, tiketnya masih ada di tangan kita. Jangan robek dia, hilang dia, gitu ya.
Karena kita setelah Ramadan kembali kepada kebiasaan-kebiasaan buruk kita sebelumnya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah pertemuan kita lagi di Ramadan tahun yang akan datang. Tapi kalaupun tidak sampai, insya Allah kita diberikan oleh Allah kesempatan untuk tetap memegang hasil Ramadan kali ini, merupakan Ramadan yang terbaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakallahu khair Ustadz Fahmi. Kita sudah mendapatkan pencerahan yang luar biasa ya dari beliau. Dan pada OASI 16 sebelum ini, sebulan yang lalu ya, beliau juga menyampaikan tentang ampunan ya. Jadi bersegeralah kepada ampunan Allah dan surganya yang seluas langit dan bumi. Nah, hari ini beliau menyambungkan kembali bahwa memang di bulan Ramadan ini clue-nya itu sebetulnya adalah ampunan. Dan sangat rugi orang yang tidak diampuni keluar dari Ramadan ini. Nah, banyak tips-tips tadi yang beliau sampaikan. Salah satunya terakhir tadi disampaikan salah satu doa Nabi. Jadi Nabi itu berdoa, ya Allah jadikanlah sebaik-baik amalku adalah di penghujungnya begitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, kita masih punya waktu mungkin sekitar 10 menit ya. Ya sekitar 10 menit, 11 menit. Saya bacakan beberapa pertanyaan Pak Ustadz. Enggak. Baik, jadi yang pertama ini, yang pertama datang dari Bu Anita ya. Jadi tentang orang-orang yang memang bertugas malam hari Ustadz. Sehingga mereka teman-teman kita ini tidak berkesempatan untuk memaksimalkan ibadahnya di bulan Ramadan pada malam harinya begitu. Ya. Nah, apa-apa ini yang kira-kira mungkin bisa menjadi tips bagi teman-teman kita yang memang banyak ya tentunya yang bekerja di malam hari. Silakan Ustaz. Pertanyaan yang sangat bagus saya kira. Pertama, ini banyak kesalahan yang difahami oleh kita semua, yaitu mendikotomikan seolah-olah ibadah itu hanya sholat, ibadah itu hanya puasa, ibadah itu hanya membaca Al-Quran, dan seterusnya gitu ya. Itu namanya ibadah mahdhah. Tapi ada ibadah yang ghair mahdhah. Yang namanya bekerja, mencari nafkah, itu juga perintah dari Allah Subhanahu wa taala dan perintah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita melaksanakan perintah Allah, maka insya Allah itu adalah ibadah. Ibadah kita. Ibadahnya satpam, ya dia menjaga keamanan dari orang, menjaga keamanan dari fasilitas, dan seterusnya. Tenaga medis apalagi, luar biasa itu ibadahnya. Melayani orang, gitu ya. Menjaga orang supaya tetap sehat. Yang penting, nah ini, yang namanya ibadah itu selalu awalannya adalah innamal a'malu binniyat. Jangan pernah lupa. Jangan pernah lupa berniat. Jangan kita bekerja itu hanya ada dalam benak kita supaya kita dapat gaji, dapat uang nanti di akhir bulan dibayar, dari situ kita bisa makan dan seterusnya. Lupa kita berniat bahwa ya Allah, Engkau perintahkan aku untuk memberikan nafkah kepada keluargaku, maka aku lakukan ini sekarang gitu ya. Jadi ini melaksanakan perintah Allah. Guru nanti, dosen, apalagi gitu ya, itu pekerjaan luar biasa mulianya kan gitu ya. Kenapa itu harus didikotomikan dari ibadah? Itu ibadah luar biasa. Jangan lupa berniat, tapi jangan hanya sekedar mencari uang. Jangan hanya apalagi mencari popularitas, mencari segala macam yang sifatnya duniawi. Kita harus semuanya tadi, ingat yang saya sebutkan tadi, orientasi harus selalu akhirat. Insya Allah dunianya dapat, gitu kan istilahnya. Nah, yang sering kali kita adalah lupa berniat. Itu satu yang pertama. Nah, yang kedua, kalau kita berniat insya Allah karena Allah bekerjanya, maka mestinya tidak akan ada yang neko-neko seperti yang banyak kita temukan sekarang ini. Yang bekerjanya tapi bekerjanya malas-malesan. Kan namanya ibadah, serius dong. Yang benar dong. Ini kebetulan Bang Yan kan P2 SDM, pengembangan manusia itu. Kalau kita bekerjanya memang karena Allah, maka insya Allah nggak pernah main-main. Apalagi yang namanya korupsi, apalagi yang namanya mencuri, berbohong, itu nggak kebayang. Karena apa? Kita ingat soalnya, tadi kita niat kerja ini kan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Itu manfaatnya. Jadi pertama, jangan lupa niat. Yang kedua, laksanakanlah sesuatu yang kita niatkan tadi itu dengan sebaik-baiknya, karena kita sedang beribadah gitu ya istilahnya. Lalu setelah itu jagalah keikhlasan tadi setelahnya gitu ya. Jangan setelah itu lalu kita macam-macam tuh menggunakannya lah untuk hal-hal yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini bagusnya kalau kita melakukan setiap kegiatan, dan saya yakin semua yang tadi kerjanya shift malam dan segala macam itu adalah pekerjaan yang berpotensi ibadah. Asal jangan lupa niat dan lakukan dengan cara yang tidak melanggar ketentuan dari Allah dan Rasul-Nya gitu ya istilahnya. Itu saya kira yang perlu dipegang sehingga tidak perlu didikotomikan. Dapat nggak Lailatul Qadar? Dapat. Lailatul Qadar itu nggak ada di masjid saja gitu ya. Yang namanya Lailatul Qadar bisa di rumah. Lailatul Qadar itu ada bisa masuk di rumah sakit. Lailatul Qadar itu bisa di kantor. Lailatul Qadar ada di mana-mana. Malamnya soalnya yang dihargai oleh Allah. Kalau pada malam itu kita ketemu malamnya, seberapa banyak pun mungkin kita tidur juga gitu ya, tapi juga kita bertilawah, kita sholat taraweh, kita tapi melakukan tadi berbagai pekerjaan kita yang bernilai ibadah tadi itu, maka itu dapat lebih baik dari 1000 bulan gitu ya. Jadi insya Allah itu semua bernilai ibadah. Baik, terima kasih Pak Ustadz Fahmi. Saya lanjutkan pertanyaan kedua dari Ibu Arum Setiawati, dan saya jamak dengan pertanyaan lain ini juga yang senada. Bagaimana triknya agar kita tetap istiqomah melakukan amalan ibadah setelah Ramadan? Nah, pertanyaan lainnya itu adalah apa yang masih dapat kita lakukan pasca Ramadan sehingga masih memungkinkan kita dapat ampunan itu? Silakan Ustaz. Ya. Istiqomah itu merupakan satu terminologi, satu istilah yang menyebabkan Rasulullah keluar uban. Itu artinya memang berat, gitu ya. Makanya semacam kalau orang bisa berkata amantu billah tsumastaqim kemudian istiqomah, itu surga, gitu kan istilahnya ya, dijamin. Tapi memang tidak gampang itu. Makanya yang namanya sabar, bulan Ramadan itu salah satu yang dilatih adalah kesabaran, Bu Arum, gitu ya. Kesabaran. Ini makanya disebut juga bulan sabar. Kesabaran itu ada 3, tapi kita memahaminya suka hanya 1, yaitu terlalu sempit, yaitu sabar menerima musibah. Ya. Padahal itu sabar yang paling rendah. Ada sabar di atasnya, yaitu sabar terus menahan diri dari godaan melakukan maksiat. Terus ada godaan hawa nafsu kita, godaan dari setan untuk melakukan maksiat, kita tahan. Gitu ya, kita menahan diri untuk tidak melakukannya. Itu sabar yang kedua, gitu ya istilahnya. Sabar yang paling tinggi adalah sabar untuk. Kalau tadi sabar dari, sabar yang paling tinggi adalah sabar untuk, yaitu untuk selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini nggak gampang. Makanya imbalannya surga. Sabar itu kan disebutkan begini. As-saumu nisfus sabar. Hadis yang lain lalu mengatakan as-sabru nisful iman. Jadi ada 2 hadis kalau dikaitkan. Pertama, puasa itu adalah setengahnya sabar. Lalu pada hadis yang lain, sabar itu setengahnya iman, gitu ya. Jadi seolah-olah kalau kita matematikkan nih, kalau kita hitung pakai matematik, itu sama dengan mengatakan puasa itu 1/4-nya iman, gitu kan istilahnya ya, karena setengah kali setengah, gitu ya. Ya tapi jangan dimatematikin, gitu ya istilahnya. Intinya adalah bulan Ramadan ini adalah bulan melatih kesabaran. Di antaranya adalah sabar yang paling tinggi, sabar untuk dalam kondisi capek, dalam kondisi jenuh, dalam kondisi malas, kita tetap paksakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti makanya puasa dan tilawah bacaan Quran kita itu nanti bersaksi di hadapan Allah jadi tameng kita. Pada waktu kita misalnya mau dimasukkan ke dalam neraka atau ditimbang berat, maka puasa kita datang. Puasa kita bilang bahwa ya Allah, saya bersaksi pada saat dia lapar, pada saat dia haus, dia ingin makan, dia ingin berhubungan dengan istri atau suaminya, dia tahan dirinya ya Allah karena puasa, gitu kan istilahnya. Juga pada saat dia ngantuk, pada saat dia malas, pada saat dia paksakan terus untuk membaca Al-Quran. Al-Quran datang bersaksi seperti itu, untuk membaca. Nah itu mereka memberikan syafaat dan memberikan kesaksian gitu ya untuk melindungi kita. Jadi di sini betul-betul kita latih bulan Ramadan.
kuncinya adalah berarti teruskan gitu ya istilahnya setelah Ramadan. Jangan jadi Ramadhani. Orang hanya Ramadhani, orang-orang Ramadan saja rajin. Di luar Ramadan balik kepada kebiasaan jelek. Di luar Ramadan kita harus tetap bagus. Makanya kita harus menjadi Rabbani. Orang-orang yang disembah adalah Allah, bukan bulannya gitu ya istilah. Mau bulan Ramadan mau tidak sama saja. Kan kalau sebulan kita udah punya kebiasaan yang bagus, selalu qiyamul lail, sholat malam, selalu bangun tahajud, oke lah nanti di luar Ramadan nggak puasa setiap hari gitu ya, tapi kan bangunnya udah biasa tuh. Kalau biasa untuk sahur, sekarang manfaatkan betul untuk tahajud, dan itu adalah waktu yang terbaik. Wabil asharihum mustaghfir. Jadi pada waktu sahur itu mereka minta ampun sebanyak-banyaknya. Pada waktu itu kita melakukan sholat tahajud gitu ya. Nah ini diteruskan, kan kebiasaannya udah bagus. Cuma celakanya kita habis Ramadan, kebiasaan baik itu dirusak gitu ya. Tidur, udah bangun nih, karena udah kebiasaan bangun mau nyiapin sahur, mau sahur. Kan hari ini udah nggak puasa lagi, tidur lagi, ya rusak. Lama-lama kebiasaan namanya muncul lagi, gitu kan istilahnya. Udah rajin bersedekah, ya terusin. Rajin sholat, ya terusin, gitu ya istilahnya. Udah rajin mampu menahan mulut untuk ini, terusin, gitu kan. Kan udah dirasakan enaknya, nggak ngomongin orang, nggak melihat hal-hal yang dilarang, nggak mendengarkan hal-hal yang nggak bagus. Nah terusin, gitu ya. Jadi memang harus ya rasakan saja. Sayang, udah bagus nih kebiasaan kita bulan Ramadan, kenapa kita rusak lagi gitu ya. Mungkin hanya kuncinya seperti itu, tekad saja, tekad untuk ya Allah saya teruskan kebiasaan yang baik itu. Baik, Ustadz, alhamdulillah sangat mencerahkan ya apa yang telah beliau sampaikan kepada kita bersama. Bapak dan Ibu, teman-teman semuanya, waktunya sudah sampai ke ujung dan memang kita setting sampai jam 9, ini sudah lewat 2 menit karena aktivitas Bapak dan Ibu teman-teman semuanya tentu padat ya pada hari Jumat ini. Jadi oleh karena itu mohon maaf sekali untuk pertanyaan-pertanyaan yang belum bisa kita respon. Semoga pada OAC ke-22 nanti dapat kita lanjutkan barangkali. Dan Bapak dan Ibu, bagi yang ingin mendapatkan materi dari Ustadz Fahmi, silakan mengisi daftar hadir, sekaligus itu sebagai undangan untuk OAC ke-22. Jadi bagi yang mengisi daftar hadir, akan kami kirim materinya dan juga insya Allah akan kami kirimkan undangan untuk OAC 22. Bapak dan Ibu semua, banyak sekali yang Pak Ustadz Fahmi sampaikan pada hari ini. Ada beberapa poin mungkin ya, tetapi yang sempat saya catat diantaranya bahwa ketaatan itu sangat berkorelasi positif dengan pemahaman begitu. Jadi kenapa ada orang tidak begitu tertarik dengan Ramadan? Karena sebetulnya didasari oleh pemahaman yang tidak komprehensif tentang Ramadan ini. Ya, itu tentunya berlaku pada semua aspek ketaatan kita kepada Rabb kita tentunya. Nah, makanya pemahaman ini sangat butuh di situ tolabul ilmi. Bapak dan Ibu, terima kasih sekali kehadirannya pada OAC ini. Kita hanya sebagai pemantik saja sebetulnya ya. Tolabul ilmu hanya sekali 15 hari. Tapi mudah-mudahan ini menjadi majelis ilmu kita Bapak dan Ibu sampai kita masih melakukannya secara istiqomah sebagai yang dinasihatkan barusan oleh Ustadz Fahmi. Nah, yang kedua tadi tentang keutamaan Ramadan luar biasa banyaknya ya. Dan salah satunya dijelaskan tadi Ramadan itu adalah panas yang sangat membakar. Semoga dosa-dosa kita terbakar di Ramadan ini dan kita mendapatkan ampunan Allah. Jadi itulah kunci yang sangat hebat sekali di bulan Ramadan, yaitu diampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang ketiga beliau tadi juga menyebutkan tentang istiqomah ya. Jadi istiqomah itu hal yang sangat menjadi keutamaan bagi seorang muslim. Semoga itu menjadi penyemangat bagi kita bahwa memang istiqomah itu sering kita dengar, sering kita tulis, pelaksanaannya semoga Allah berikan kita kekuatan untuk beristiqomah itu. Baik Bapak dan Ibu semua, kira-kira itu yang barangkali sempat saya catat. Dan terima kasih kehadiran Bapak dan Ibu semuanya. Sebelum kita close, saya persilakan Pak Amir, mungkin ada sedikit hal yang mau disampaikan. Juga Pak Juber, silakan siap-siap Pak Juber. Masih ditutup Pak Amir. Ya, Pak Juber, mohon disiapkan kenang-kenangan dari kita, Pak Ustadz Iskon Fahmi. Mohon diterima
Insya Allah bisa terus hadir dalam kontribusi kegiatan oase kita ke depan Pak. Amin, amin. Insyaallah, insyaallah. Ya, akhir kata saya mengucapkan alhamdulillah kita sudah sharing smart. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Amin. Alhamdulillah juga kita semalam sudah masuk puasa ke-25 Ramadan. Mudah-mudahan semalam Jumat Barokah, malam Lailatul Qadar, tapi tadi Pak Ustadz masih ada tanggal-tanggal ganjil, 27, 29, mari kita bersama-sama memperkuat ibadah, supaya amal-amal yang Allah berikan semakin berlimpah bagi kita, sehingga kita mendapatkan maghfirah dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Amin. Terima kasih Pak Iskon Fahmi dan semua teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Baik, demikian disampaikan oleh Pak Amiruddin Saleh, Kepala P2 SDM. Dan tentunya kita bersama mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada Ustadz Idkan Fahmi. Semoga Allah memberikan kesehatan terbaik bagi beliau dan keluarga. Terima kasih sekali ya, sharing ilmu beliau ya. Baik Pak dan Bu semua, tentu kita rindu ya dengan thalabul ilmi seperti ini, dan mudah-mudahan Allah kuatkan kita untuk bisa kembali bertemu setiap 15 hari. Terima kasih kehadiran teman-teman semua, termasuk teman-teman dari Payakumbuh tadi yang agak terlambat hadir ya, tapi semuanya sudah ada di ruangan kita sampai 92 yang berhasil masuk di ruangan. Baik, kita tutup sama-sama dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Yam, terima kasih Ustadz. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Foto Pak Yan. Terima kasih. Terima kasih. Pak Yan, foto dulu. Lupa nggak difoto tadi ya. Pak Juber masih bisa difoto, Pak Juber? Barangkali masih bisa difoto beberapa slide, masih sempat bisa. Yang belum keluar. Oke. Peserta masih 61, silakan. Iya. Baik, silakan Bapak Ibu. Mas Juber, tolong dibantu ya. Silakan diatur Mas Juber. Terima kasih Pak Amir. Ya. Yuk, Pak Sony. Baik, pamit Bang Amir. Ya, sama-sama Pak Ustaz. Udah ditunggu ya, di ruang lain. Ibu siswi. Pak Yan ada scan barcode nggak Pak Yan untuk absen? Ini. Itu terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tinggal diklik saja, bisa diisi. Oke, baik. Terima kasih Pak Yan. Assalamualaikum. Pak Yan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin. Sama-sama Ibu. Alhamdulillah Bu Nini. Salam sehat. Amir, makasih Pak Amir. Ya, sama-sama Pak Tang. Pak Terima Yan kasih, jangan Pak lupa ya, Yan. ditunggu ikut training nih. Saya izin ya Pak Dilan. Siap. Terima kasih Pak Oti. Ya, siap. Ya, Poli. Semoga sempat hadir terus Pak Oti. Salam. Ya, izin ya. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. MQ apa